Shalom kekasih Tuhan, berjumpa kembali dalam program The Miracle, yang mana program ini dapat memberikan inspirasi dalam kehidupan saudara. Selamat menyaksikan program The Miracle, Tuhan Yesus memberkati. Yang sakit sudah disembuhkan, Amen. Yang lemah dikuatkan, yang beban dilepaskan. Kami percaya kami diberkati luar biasa. Demi Kristus yang hidup, urapi hambamu, urapi kami semua sebagai pesanmu, dan biar kami mengerti pesanmu. Yang percaya dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Dan hari ini saya sukacita karena dua hal. Pertama, karena Tuhan itu baik buat kita semua. Dan puji Tuhan, saudara, memang kenapa saya sukacita karena tadi saya sudah lama sekali saya tidak pernah didoakan khusus oleh Pak Alex, founder Gereja Betani. Saudara, beliau tadi dalam pertemuan kami tiba-tiba selesai, kami keluar sebentar, beliau panggil saya dan saya berlutut, saya didoakan oleh beliau. Saya merasakan satu urapan yang baru. Saya percaya saudara, hamba-hambanya diutus untuk mengurapi orang-orang kudusnya. Tepuk tangannya balai meriah buat Allah kita. Dan yang kedua, kenapa saya senang, bahagia, karena semua saudara dalam keadaan luar biasa, dalam keadaan baik. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, ada Pak Joko yang akan bersaksi sebentar bagaimana Tuhan melakukan the years of progress, tahun peningkatan. Dan gereja kita Betani yang ada di Tarakan, saudara, yang dikembalakan oleh Pak Joko. Ini lain Pak Joko lain, tapi ini ya Pak Joko, silakan maju ke depan sebentar. Tolong mic-nya diberikan Pak Amos. Bagaimana dengan cara yang ajaib, mujizat Tuhan memberikan sebidang tanah buat mereka, dan mereka akan bangun sebuah gereja di Tarakan untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Silakan. Puji Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Saya bersyukur langsung saja saya saksikan sekitar 2 bulan yang lalu kami yang ada di Tarakan di Betani GTM. GTM itu adalah God the Miracle, sudah membeli tanah sekitar 1.200 meter persegi. Keajaibannya adalah, dan ketika ditawarkan, saya dengar ditawarkan 850 juta. Ada teman seorang diaken, Pak ayo kita lihat. Kemudian kami bawa panitia, ada 4 panitia, itu insinyur semua, insinyur pembangunan. Dan kemudian kami datang ke rumah itu, memang benar 850 juta harganya yang dibuka. Kas kami ketika itu adalah 104 juta 500 rupiah. Perkiraannya mungkin membuka harga sekitar 300-an lah gitu. Tapi ketika mendengar 850 juta, sempat juga saya ketika sudah masuk ngobrol-ngobrol, kemudian agak mundur sedikit. Tetapi ada satu diaken yang puji Tuhan ketika itu imannya kuat. Langsung saja saya singkat-singkat ceritanya, dia nawar 350 juta. Saya tendang kakinya. Karena apa? Uangnya, Pak, duitnya mau 104 yuto. Kemudian, Pak, pendeta sekarang diam. Wah, ini diaken yang cukup bagus mengkhotbahi pendeta. Ya, saudara, kemudian kami ada Pak Hendi, Pak Gembala tahu, tinggi besar, tingginya 198 cm, hampir 2 meter. Tak suruh keluar, Pak keluar. Kita seperti apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kepada Yosua, kemana melangkah diimani. Karena dia jangkanya panjang, saya pilih Pak Hendi supaya dia mengelilingi tanah itu. Itu nasihat Bapak Gembala juga. Saudara, akhirnya dia keluar. Jadi kami berlima, keluar 2 orang, kami bertiga di situ, dan dia kemudian turun 650 juta. Puji Tuhan, satu keajaiban. Dalam waktu beberapa menit sudah turun sekitar hampir 200-an. Kemudian setelah demikian, ini kayaknya masih jauh. Saya masih dalam hati itu duk terus ya. Uangnya cuma 104 juta. Dia tawaran, ayo Pak, ini tempatnya bagus, kata diaken itu. Bagus di pinggir jalan. Oke lah, kalau gitu saya ngomong. Sekarang Gembala yang ngomong. Saya ngomong, saudara kasih Tuhan, Pak gimana kalau 500? Ganti dia nendang kaki saya, pok gitu. Tadi 300 saya ditendang, sekarang ngomong 500. Pokoknya menengok lah gitu ya. Saya orang Jawa, jadi saya pakai bahasa Jawa, dia orang Surabaya, saya ini Surabaya. Saudara, dia turun, singkat cerita,
kami ngomong sebelumnya bahwa ini untuk gereja. Akhirnya puji Tuhan, singkat cerita, dia turunkan menjadi 550 juta. Dia ngomong, ayo Pak, naikkan. Kalau tidak naik, sudah cukup sampai di sini, pulang saja. Kami pulang, besoknya kami datang lagi. Akhirnya dia turunkan 540 juta, titik. Tidak ada negosiasi lagi. Kemudian akhirnya ya sudahlah 540 juta. Dan kami sepakat jabat tangan, ketika jabat tangan, diaken-diaken yang bersama dengan saya, panitia pembangunan, balik ke sekretariat, ayo sekarang kita bicara 540 juta berbanding dengan 104 juta. Bagaimana ini? Saudara yang kasih Tuhan, setelah begitu kami berdoa, kami kumpulkan pendoa syafaat. Terima kasih juga buat pendoa syafaat di sini. Kami terasa juga didukung doa dari sini. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mendoakannya. Kemudian sekitar 2 minggu kami kumpul 350 juta, boleh sisanya 4 bulan. Jadi bulan depan kami akan melunasi 190 juta. Dan sekarang sudah ada, di Mani ada, Pak. Memang sudah ada, Bu. Ya. Jadi langsung demikian kami urus izin gereja. Waktu itu adalah pemilihan DPRD itu ya. Di situ ada satu RT, dananya cukup besar, mereka cukup banyak uangnya. Tetapi ketika di demo itu tidak jadi. Berbekal dari itu, saudara, kami hati-hati. Pak, kami mau izin gereja, boleh enggak Pak? Gitu kan? Dengan ya bermaksud, saudara yang kasih Tuhan, dia akan mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Pak, ini sangat berharga Pak. Gereja kami banyak juga suaranya. Akhirnya sudah kalau begitu taruh di depan nama saya. Semua tanda tangan, satu RT itu tanda tangan semua. Dan kemudian dari FKUB turun, ini saya singkatkan, ketika tim FKUB dari pemimpin agama-agama yang ada di Tarakan turun, dekati saya, nyenggol badannya lebih gede 3 kali saya, senggol saya, pendeta, saya 2 bulan yang lalu mau bangun di situ, kelihatan saudara satu RT dengan kami, itu tidak diizinkan. Mengapa pendeta sekarang diizinkan? Gitu kan, batin saya cuma senyum-senyum, batin saya, Allah kita beda, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, ya. Dan singkat cerita lagi, saudara yang kasih Tuhan, pemilu anggota dewan terjadi. Bapak yang tadi mencalonkan diri satu RT dengan kami itu yang nomor 1 dia tanda tangan. Secara hitungan sebenarnya dia tidak disukai oleh banyak orang, tetapi terpilih juga. Setelah terpilih, dia langsung telepon ke saya hari Minggu setelah saya ibadah. Dia telepon, tolong sampaikan kepada umat terima kasih saya atas dukungan. Padahal kayaknya sedikit yang dukung. Saya sendiri juga gak dukung. Kemudian cepat bikin proposal, nanti akan saya bantu. Puji Tuhan, ini semua karena waktunya Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya semua mengalami mujizat Tuhan. Siapa yang mengalami mujizat Tuhan? Amin. Saya percaya Pak Joko mengalami peningkatan. Apa yang Tuhan sampaikan bulan lalu, bahwa years of progress itu, tahun peningkatan, semua akan mengalami peningkatan. Ekonominya, rumah tangganya, pekerjaannya, semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Tepuk tangannya malam meriah. Nah, hari ini Tuhan mengajak kita belajar satu kunci. Kunci ini adalah bagaimana kita bukan cuma mengalami peningkatan, tapi mengalami multiplikasi. Semua katakan multiplikasi. 1, 2, 3. Multiplikasi. Multiplikasi artinya pelipat gandaan. Saudara-saudara, Tuhan mengajar kita untuk mengerti satu rahasia yang besar ini. Efesus pasal yang kelima, kita buka. Efesus pasal yang kelima, ayat 32. Saya penggal dulu ayat 32, nanti kita akan baca satu perikop ini. Kenapa Tuhan berkata rahasia ini besar? Mari kita baca Efesus pasal 5 ayat 32. 2, 3. Rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Yang percaya katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, berbahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau yang namanya secret, rahasia, sekarang ini ada buku yang lagi orang pingin tahu, The Secret, satu rahasia. Tidak semua orang mengerti rahasia.
Tidak semua pribadi bisa tahu rahasia. Ada satu rahasia yang besar yang Tuhan ungkapkan buat kita semua. Supaya saudara bukan sekedar mengalami peningkatan, tetapi saudara mengalami multiplikasi. Semua katakan sama-sama dengan saya, multiplikasi. 1, 2, 3. Multiplikasi. Multiplikasi itu begini, pelipat gandaan. 5 roti, 2 ikan, dilipat gandakan, dimultiplikasi. 5.000 orang plus 12 bakul. Multiplikasi itu minyak. Dibuli-buli sedikit, tepung segenggam di janda sarfat itu, dimultiplikasikan menjadi selama 3,5 tahun mereka dipelihara Tuhan. Bisa membuat makanan tidak pernah habis. Multiplikasi yang lain adalah, saudara-saudara, janda nabi yang dikejar penagih hutang. Dan tiba-tiba waktu penagih hutang itu datang, mereka mengadu kepada Elisa dan bertanya, bagaimana caranya? Multiplikasi itu, apa yang kau miliki? Minyak dalam buli-buli, sedikit. Ambil buli-buli dari tetangga semuanya. Kunci pintumu, tuangkan. Terjadi multiplikasi. Dari sedikit menjadi makin banyak, tambah banyak, sangat banyak. Semua katakan sama-sama dengan saya. Multiplikasi dari sedikit, makin banyak, tambah banyak, sangat banyak. 1, 2, 3. Multiplikasi itu dari sedikit, makin banyak, tambah banyak, sangat banyak. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Bagaimana dari sedikit 5 roti 2 ikan? Bagaimana dari sedikit tepung sedikit dan minyak sedikit? Minyak dalam buli-buli menjadi multiplikasi. Karena tidak semua 5 roti 2 ikan terjadi multiplikasi. Tidak semua tepung minyak sedikit terjadi multiplikasi. Tidak semua minyak sedikit itu bisa dimultiplikasi. Tapi hanya mereka khusus mengalami multiplikasi di tengah kesukaran, di tengah resesi. Saya mau katakan buat saudara, dunia sedang resesi, dunia sedang mengalami kekurangan. Tapi yang ajaib, kita dengar salah satu kesaksian, ini adalah multiplikasi. Dari tidak ada menjadi ada. Ada lebih lagi. Saya percaya itu karena nama Tuhan kita Yesus Kristus yang memultiplikasi. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Nah, untuk mengalami multiplikasi dalam hidup, saudara, saya mau sampaikan pesan Tuhan ini. Jangan takut, saudara, terhadap apa yang terjadi resesi apapun. 98 resesi yang hebat di Indonesia, kita mengalami peningkatan dan multiplikasi. Resesi hari-hari ini pun semua kita akan mengalami peningkatan juga dan multiplikasi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. So dengar, multiplikasi itu komplit. Semua katakan sama-sama dengan saya, multiplikasi yang Tuhan kerjakan komplit. 1, 2, 3. Multiplikasi yang Tuhan kerjakan komplit. Bukan cuma dia bisa dapat tanah, dia bisa bayar dari 104 juta menjadi 540 juta. Ini saya baru dengar kesaksiannya juga. Terus kemudian yang ketiga, urus izin, selesai. Nah ini kan komplit. Tahukah saudara, kalau kita mendapat mujizat Tuhan, tidak separuh-separuh. Mujizat Tuhan atas kita komplit, sempurna. Tuhan akan melakukan kesembuhan yang sempurna. Tuhan akan memberkati saudara yang terbaik. Saya percaya semua akan mengalami multiplikasi. Siapa yang mengalami multiplikasi? Amin. Saudara ingat baik-baik. Multiplikasi itu terjadi di tengah resesi. Saya kasih bukti. Waktu 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, mereka kelaparan. Ini krisis. Mereka kelaparan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang punya anak-anak, seharian ikut terus belum makan. Suaranya banter apa enggak? Ini 5.000. 5.000 orang. Orang Yahudi pula, saudara. Orang Yahudi itu kalau ngomong 2 orang sama dengan orang ngomong 20, saudara. Itu bayangannya, saudara. Ya, supaya saudara ngerti. Nah, apa yang terjadi, saudara? Di tengah resesi,
Di tengah krisis, kesukaran, terjadi multiplikasi. Pada waktu Elia datang ke janda Sarfas, terjadi resesi, kelaparan, kekeringan, terjadi multiplikasi. Tangkap. Yang ketiga, pada waktu mereka resesi, hutang tidak bisa terbayar, resesi, terjadi multiplikasi. Saya mau sampaikan buat saudara, justru di tengah resesi ini, kita semua akan mengalami multiplikasi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Nah, how to multiplication? Bagaimana kita mengalami multiplikasi ini? Karena maaf saudara, hanya orang yang mengerti hati Tuhan, saya ulangi, hanya orang yang mengerti kehendak Tuhan di tengah resesi itu. Bukan orang yang biasa, bukan orang yang ikut-ikutan, tetapi orang yang berani bayar harga dengan Tuhan yang mengalami multiplikasi. Bagaimana kita mengalami multiplikasi di tengah keadaan seperti ini? Orang semua sekarang bicara, waduh Pak, kayaknya dunia bisnis lagi lesu ini. Saya katakan tidak, tolak dalam nama Yesus. Anak Tuhan tidak lesu. Anak Tuhan diberkati. Anak Tuhan diberkati. Anak Tuhan dibedakan. Karena janji Tuhan. Kapan terang itu akan bercahaya? Semakin gelap itu datang. Kapan anak Tuhan akan muncul jadi berkat dan terang di tengah dunia sedang gelap dan resesi hari-hari ini? Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Saya memberi satu kunci rahasia yang Tuhan berikan. Bagaimana rahasia ini besar? Saya harus ngerti. How to multiplication. Kalau seorang ngerti rahasianya Tuhan, seorang ngerti hatinya Tuhan, saudara bisa menggerakkan hati Tuhan dengan rahasianya. Engkau ngerti rahasianya. Coba simpan dulu Efesus 5 ayat 32. Tanamkan pada roh dan hati saudara. Rahasia ini besar, tapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. 1, 2, 3. Rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Yang percaya katakan amin. Jadi rahasia besar, koma. Yang dimaksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Itu simpan dulu. Oke, kalau kita mengerti rahasia yang besar, akibatnya bagaimana? Tandai Efesus pasal 5. Kita buka Daniel pasal 12. Saudara, apa yang saya dapatkan ini baru saya dapatkan waktu saya pulang dari Surabaya. Di perjalanan di pesawat sampai turun tadi, saya dapatkan rema kebenaran ini. Tuhan bicara kuat sekali tentang ini, saudara. Saya percaya saudara yang hadir di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Saya bertanya selalu, kalau doa pengerja Tuhan apa yang kamu harus sampaikan? Kami tadi doa pengerja mulai kemarin hari ini. Tuhan bicara, tapi ini lebih tajam, saudara. Mari kita baca Daniel 12. Ayat 3. Karena tidak semua orang kudus menangkap. Tidak semua hamba Tuhan menangkap. Tidak semua anak Tuhan menangkap. Daniel 12. Ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti apa? Bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikan segala firman itu, meteraikan firman kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Yang percaya katakan amin. Siapa yang bercahaya seperti cahaya cakrawala di tengah kegelapan? Siapa yang mengalami seperti bintang-bintang? Adalah orang yang bijaksana. Siapakah orang bijaksana? Orang yang menghitung hari-hari. Siapakah orang menghitung hari-hari? Orang yang mengerti isi hati Tuhan dan mengerti rahasia Tuhan yang besar. Saudara, saya yakin tahun 2009 ini semua saudara mengalami perubahan hidup yang meningkat. Yang setuju katakan amin. Tapi engkau harus mengerti hatinya Tuhan. Mengerti rahasianya Tuhan yang besar ini.
Engkau akan bercahaya terus seperti bintang. Bintang itu saudara, kalau saudara tahu bintang cakrawala yang ada di langit ini, biar siang biar malam, kalau saudara, memang kalau malam lebih kelihatan, makin terang. Tapi siang kalau saudara punya teleskop yang besar, saudara lihat ke sana, dia akan terus bercahaya. Dia nggak peduli gelap, siang, malam, dia akan terus bercahaya karena itu bintang. Tuhan pernah berjanji kepada Abraham dan keturunan akan ada 2 golongan. Bintang di langit dan pasir di laut. Saudara dan saya adalah bintangnya Tuhan. Bintang itu akan bercahaya di tengah kegelapan. Engkau harus punya kebijaksanaan. Engkau harus mendapat hikmat Tuhan. Hanya orang bijaksana, orang yang berhikmat, yang ngerti rahasianya Tuhan. Bagaimana kita bisa ngerti rahasia Tuhan? Saudara harus menggerakkan hati Tuhan, mengerti hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Coba lihat step-stepnya, saudara. Kalau saudara ngerti rahasia Tuhan yang besar, saudara menggerakkan hati Tuhan, maka otomatis hidupmu bercahaya. Otomatis terjadi multiplikasi. Otomatis mengalami hal yang supranatural. Karena Tuhan kita, Tuhan yang supranatural. Kalau saudara mau katakan, siapa yang mengalami hal supranatural dari Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Melekatlah dengan Tuhan kita yang supranatural. Kalau engkau mendekat dengan Tuhan yang supranatural, hal-hal yang supranatural terjadi. Hal yang ajaib, 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 ajaib terjadi. Yang percaya katakan amin. Kesaksian banyak sekali saudara, hal yang ajaib terjadi. Kalau sekarang yang terbaliknya, sebaliknya terjadi, berarti ada satu something dalam hidup kita. Ada sesuatu yang kita belum ikut hatinya Tuhan. Belum kita ngerti rahasianya Tuhan. Maka kita kembali ke Efesus pasal 5. Apa itu rahasia itu besar? Apa itu hatinya Tuhan? Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau mengerti hatinya Tuhan? Bagian kita ngerti hati Tuhan. Bagian kita ngerti rahasia Tuhan. Bagian Tuhan menggenapi semua yang Dia janjikan dalam hidup kita. Jangan kaget ya. Kalau mendadak saudara mengalami yang namanya mujizat yang ajaib. Jangan kaget kalau tiba-tiba saudara mendapatkan hal-hal yang terkejut seperti itu. Saudara bayangkan 104 juta jadi 540 juta. Waduh, tadi saya udah doa, Tuhan saya udah denger nih Pak Joko mau perlu dana ini. Saya memang suruh saksi, tapi dia ngomong 190 juta. Percaya sudah ada. Ada gitu. Itu sambil saya ngontrol ini. Hati, ini tenanan ada atau belum, atau kata iman gitu saudara. Tapi nanti Tuhan suruh, memang dalam perjalanan Tuhan suruh. Malam ini semua persembahan yang kita kumpulkan, nanti bagian keuangan akan persembahkan untuk pelayanan di gereja dari Pak Joko. Kita akan nabur untuk di sana. Amin. Tepuk tangannya Balai Meriah. Nah. Baik, kita maju sekarang. Rahasia besar itu apa? Ayat 32 bagian B. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi hatinya Tuhan itu begini. Rahasia Tuhan itu begini. Hubungan Kristus dan jemaat. Jadi bicara Kristus, bicara jemaat. Satu kesatuan. Itu rahasia Tuhan. Hatinya Tuhan. Ini firman. Yang setuju katakan amin. Mari kita maju sekarang. Rahasia besar itu apa? Ayat 22 mulai. Sampai 33. Nah, coba kita lihat. Kalau saudara lakukan rahasia Tuhan ini, saudara lakukan kebenaran Tuhan ini, mengerti hati Tuhan di sini, saudara mengalami multiplikasi. Saudara bercahaya seperti cakrawala. Engkau jadi bintang-bintangnya Tuhan. 3 hal. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, engkau merosot. Engkau tidak mengalami seperti bintang, tapi seperti pasir. Engkau tidak bercahaya seperti cakrawala, engkau mengalami kesuraman. Berarti engkau perlu menggerakkan hati Tuhan dengan rahasia ini. Ayat 22 mulai. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri
Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. 27 baca sama-sama 2-3. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercacat. 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Tetapi tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawat dirinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri, sehingga keduanya menjadi satu daging. 32 baca semuanya 2-3. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. 33. Bagaimana juga bagi kamu masing-masing, berlakulah istrimu seperti, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Tapi istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi kalau saudara mau tahu, Tuhan mau ngomong begini. Kenapa ada orang tidak mengalami multiplikasi di tengah kesukaran? Kenapa ada orang-orang Kristen, orang percaya tidak percaya di tengah kegelapan, tapi mengalami kemunduran, mengalami kegagalan dalam hidupnya? Karena dia tidak ngerti hatinya Tuhan. Tidak ngerti rahasia yang besar ini. Rahasia besar itu apa? Saya mau buka kepada saudara semua. Tuhan mau bicara begini. Hati Tuhan itu bicara Kristus sebagai kepala gereja. Jemaat itu tubuhnya. Yang percaya katakan amin. Jadi bicara kesatuan tubuh. Saya harus ngerti. Banyak orang anggap begini. Oh, yang penting Kristus, nggak penting gereja. Orang seperti ini tidak ngerti rahasia Tuhan. Orang seperti ini dia hanya menghormati kepala, tidak menghargai tubuhnya, Kristus. Tuhan sendiri ngomong begini. Kristus itu kepala. Jemaat itu tubuhnya. Bagaimana tubuh telah dibeli oleh darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Dulu saya nggak ngerti. Sebelum saya mulai masuk dalam pelayanan gereja, saya orang misi, seorang penginjilan, saudara. Saya pikir begini, yang penting Kristus, yang penting menangkan jiwa. Tidak salah. Tetapi memenangkan jiwa perlu. Tapi saudara harus tahu, Yesus sendiri berkata, gereja itu satu kesatuan, kepalanya Kristus. Mereka itu tubuhnya. Jadi kalau saudara hormati Yesus, tidak hormati gereja, saudara cuma hormat kepala, tidak hormat tubuhnya Kristus. Atau istilah bahasa Jaya, saudara tidak menghormati gereja, saudara tidak menghormati tubuhnya Kristus. Ini Alkitab, karena Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku buat tubuhnya. Saudara, Tuhan mau ngomong begini, rahasia itu besar yang pertama. Rahasia hubungan Kristus dan jemaat. Bicara apa? Ternyata kebenaran kita, understanding kita tentang gereja Tuhan, itu menentukan kita ngerti rahasia Tuhan, hatinya Tuhan atau tidak. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara hanya hormat pada Kristus, oh nggak apa-apa, penginjilan, nggak salah. Silakan. Tapi Peter Wagner menyimpulkan dalam bukunya, Pertumbuhan Gereja, disimpulkan dengan data-data, penginjilan yang paling efektif adalah pembukaan gereja baru. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Artinya ada perlu penginjilan, ada perlu misi. Tapi jangan lupa, Yesus bicara soal gereja secara kesatuan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau ngomong multiplikasi berkat banter. Begitu ngomong soal kebenaran gereja, sedikit yang ngerti saudara. Aminnya pelan.
Ternyata orang ngomong gini, kenapa engkau tidak mengalami hal yang Tuhan janjikan? Karena saudara tidak ngerti hatinya Tuhan, yaitu soal bergereja. Tentang tubuh Kristus. Kalau saudara hanya hormati Kristus, oh nggak penting gereja. Yang penting kepala, Kristus, betul. Saudara hanya hormati kepala. Kepala tanpa tubuh, zombie. Tangkap maksud saya? Tapi ada orang loh Pak, kok ada gereja yang terlalu kuat organisasi. Tapi Kristusnya hilang. Betul, itu tubuh tanpa kepala. Mayat hidup. Ternyata dua-duanya miss, saudara. Kalau saudara ngerti ini, setelah saya ngerti rahasia Tuhan ini, hidup saya mengalami hal supernatural lebih. Coba perhatikan pelayanan yang mengalami multiplikasi. Hidup yang mengalami multiplikasi. Yang mau menyatukan Kristus sebagai kepala. Dan gerejanya sebagai tubuh ini. Menjadi satu kesatuan. Kita hormati. Kita mau bergerak di dalamnya. Kalau sudah bergerak di dalam satu kesatuan Kristus sebagai kepala. Gereja adalah tubuhnya menjadi satu. Rahasia ini besar. Dan engkau akan mengalami multiplikasi. Mengalami diberkati di tengah resesi yang ada. Tepuk tangannya balai meriah. Tepuk tangannya balai meriah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Penginjilan harus. Pengajaran harus. Profetik harus. Pengembalaan harus. Rasuli harus. Seperti 5 jawatan itu. Harus bergerak bersama-sama. Tidak bisa yang lain berkata aku lebih dari yang lain. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Untuk menjadikan jemaat kudus tak bercelah. Yang setuju katakan amin. Kalau dari 5 jawatan ini menangan sendiri. Maka seperti Yesus kepala. 5 jawatan tubuh. Maka terpecah belah. Semua jalan sendiri. Maka terjadilah seperti kemis malam Jumat Kliwon. Saudara. Macam-macam itu yang mengerikan-mengerikan. Makanya ada pelayanan-pelayanan yang mengerikan. Ada pelayanan-pelayanan, kelihatan rohani. Ternyata tragis, saudara. Kenapa? Karena dia tidak berani menyatukan dalam satu kesatuan. Saya mau katakan, setiap saudara itu spesial. Setiap saudara itu penting. Saudara punya talent-talent yang orang lain tidak miliki. Tapi hal yang kedua, you are not superior man. Engkau bukan orang yang super, yang bisa sendirian. You are a social man. Engkau itu makhluk yang sosial. Artinya memang kita diberi kelebihan, kita diberi spesifikasi, keunikan, tapi kita saling membutuhkan, terikat satu dengan yang lain. Itulah yang Tuhan ajarkan mengenai kesatuan seutuhnya. Kristus sebagai kepala, jemaat, gereja ini satu kesatuan. 5 jawatan bergerak bersama. Saya percaya tahun 2009 ini, gereja ini, semua kita akan mengalami multiplikasi. Tepuk tangannya paling meriah. Yang percaya katakan amin. Coba kalau saudara mulai bergereja saudara agak main-main. Berkat nusrat. Buktiin aja. Saya dalam pelayanan juga mulai understanding the church mengenai gereja. Saya nggak mantep. Itu ada yang selip pasti. Ini Tuhan yang ngomong loh. Tuhan yang ngomong. Saudara mau terima puji Tuhan? Saudara tidak terima? Alhamdulillah. Tapi ini kebenaran, saya harus sampaikan. Kebenaran yang kedua. Tuhan ngomong, rahasia yang kedua itu apa? Hubungan Kristus itu dengan jemaat seperti hubungan suami istri. Yang kedua, saya mau katakan 2 lembaga di dunia ini yang Tuhan bentuk. Dan Tuhan komitmen selama-lamanya. Satu gereja. Karena Tuhan Yesus berkata gini. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan dapat merebutnya. Itu gereja. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Lembaga yang kedua adalah keluarga. Family. Ayat yang baru kita baca bersama. Resuminya 2. Hatinya Tuhan yang kedua adalah keluarga. Kalau hubungan suami istri kita, orang tua dengan anak, itu tidak satu kesatuan, tidak unity, mengikut susunan yang Tuhan telah tetapkan. Dikatakan begini, istri harus tunduk kepada suami dalam segala hal. Ini firman. Bukan kalau begini,
Istri harus tunduk kepada suami kalau suaminya hasil gajinya lebih banyak. Suaminya lebih pintar dari dia. Tapi kalau istrinya lebih pintar, istrinya S1, suaminya S lilin, maka istrinya kepala, suaminya leher dan kakinya. Gak ada. Sepandai suami, sekurang suami, dia harus jadi kepala. Sepandai istri, sekaya hasil lebih hebat dari suaminya, dia harus tunduk kepada suaminya. Saya mau sampaikan rahasia ini firman, saudara. Kalau kenapa ada orang yang tidak mengalami multiplikasi? Karena hubungan suami istri, keluarganya tidak pada susunan yang benar. Pasti dia akan tidak mengerakkan hati Tuhan. Kalau hubungan saya suami istri, anak-anak tidak jadi satu kesatuan, saya nggak bisa maksimal dalam hidup ini. Kenapa dalam hidup saudara tidak bisa maksimal? Kalau hubungan suami istri, orang tua, anak itu tidak pada posisi yang sebetulnya, yang Tuhan telah tetapkan, itu akan jadi problem. Artinya begini, happy family, happy life. Kalau keluargamu bahagia, hidupmu akan mengalami kebahagiaan. Yang kedua, mari kita kembali kepada hati Tuhan. Suami harus jadi kepala, tetapi jangan otoriter. Setuju suami-suami? Kok aminnya ibu-ibu? Setuju suami-suami? Suami kepala, tapi suami harus mengasihi istrinya. Istri harus tunduk kepada suami dalam segala hal. Lu nggak ada yang amin ibu-ibu. Banyak istri menanduk suami. Bukan banyak istri bukan penolong suami, perongrong dan penggarong, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik kebenaran ini. Kalau hubungan saudara, suami istri tidak pada posisi yang sebetulnya, yang Tuhan tetapkan di Efesus 5, maka jangan heran kalau tidak ada multiplikasi. Tapi kalau hari ini saudara berkata, iya, betul firman ini. Saya mesti bertobat. Saya suami keras banget. Saya suami jarang melindungi istri dan anak-anak. Saya istri suka komplain sama suami. Kadang-kadang suami saya lemot sih, tulalit sih. Ambil keputusan lambat banget. Saya kan istri S1, dia S lilin. Saya harus ambil keputusan, saya kan lebih pintar, saya lebih hebat. Begitu istri ambil posisi suami, keluarga itu pasti problem. Saya jamin, saudara-saudara. Ini firman. Ini firman. Kalau istri ambil posisi suami, itu akan problem keluarga itu. Dan hidup ini tidak akan mengalami mujizat yang besar. Tidak maksimal. Saya ajak kita baca lagi. Kolose. Pasal yang ketiga. Ada mulai mengangguk-angguk. Udah ada yang mulai angguk-angguk. Betul ya Pak ya. Sebelum firman ini saya sampaikan. Firman itu bicara dulu kepada saya. Dan saya repentant dulu. Saya bertobat dulu. Saudara. Kolose. Saya mau tanya lagi. Siapa yang mau mengalami multiplikasi dalam hidupnya? Amin. Perbaiki dalam bergereja. Submission in church. Pendudukan diri saudara di gereja. Bagian porsi yang penting di gereja saudara harus perbaiki. Yang kedua, hubungan suami istrimu, keluargamu harus dibereskan. Orang tua anak. Mungkin ada yang single parent di sini. It's okay. Saudara sudah berlangkah seperti itu. Sekarang apa yang mesti saudara lakukan? Single parent memperbaiki. Anak-anak. Hubunganmu dengan anak-anak dibereskan. Kolose pasal 3. Coba kita lihat. Ayat 18. Bahkan di sini katakan kalau engkau berposisi seperti itu, yang benar, bukan saudara saja mengalami rahasia Tuhan, ngerti hati Tuhan, tapi saudara akan mengalami upah Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Tapi kalau saudara tidak lakukan, akan ada hukuman. Ini lihat firman. Kolose 3 ayat 18. Kita baca sama-sama sampai 25. Sudah dapat kita baca. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Dan garis bawahi, ibu-ibu baca dengan keras. 1, 2, 3. Jadi suami-suami yang kasar-kasar tobat, termasuk saya. Kadang-kadang suami-suami kalau lagi sepaneng kasar. Weh, lu, itu mata kayak melotot gitu, saudara. Jangan berlaku kasar. Lu nggak ada yang amin, bapak-bapak. Tegas boleh, tapi kasar tidak boleh. Nah, maju. 20, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Anak-anak, saya mau kasih tahu. Kita semua ini anak. Semua pernah jadi anak. Dan sampai sekarang, meskipun saya udah jadi bapak 3 anak, saya ini tetap anak. Karena saya punya bapak ibu. Loh, gak ada yang amin. Ada yang lahir dari batu. Semua kan lahir dari orang tua. Setuju? Saudara, perhatikan. Anak-anak, taati orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Maju. Ayat 21, 2, 3. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Wah bapak, gak ada gini. Hai bapak ibu, jangan sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatimu. Tapi firman ini sampai saya baca berkali-kali, sampai saya cari dalam bahasa aslinya. Betul, hai bapak-bapak. Ternyata bapak-bapak itu sering menyakiti hati anak-anaknya. Bapak-bapak, bertobatlah. Lu saya bapak, lu gak ada yang amin. Jangan nyakiti hati anak. Lu gak ada yang amin. Tapi bapak-bapak sini baik-baik, amin. Yo kok yang amin ibu-ibu? Yang amin anak-anak yang tersakiti. Maju, next. 22, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja menenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati dan takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi begini, saya yakin saudara, kita ini semua dalam pelayanan, dalam bermasyarakat, dalam pekerjaan, dalam marketplace, dalam apapun, kita ini punya pimpinan. Setuju? Meskipun kita pimpinan, masih ada pimpinan lagi. Setuju? Setuju? Perhatian begini, saudara-saudara. Ternyata Tuhan mau ajar begini. Kalau engkau tidak pernah submission, engkau tidak pernah menundukkan diri kepada pemimpin saudara yang Tuhan taruh. Bukan, saudara tahu, siapa percaya saudara bekerja di pekerjaan saudara sekarang, di pelayanan saudara atau apapun, percaya bahwa engkau ditempatkan Tuhan. Siapa percaya? Ditempatkan Tuhan. Loh, ada yang nggak angkat tangan. Siapa percaya? Ditempatkan Tuhan. Kalau saudara yakin ditempatkan Tuhan, berarti siapapun yang ditaruh Tuhan di atas kita, berarti itu perintah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara Tuhan mau ngomong begini, rahasia ini besar. Hubungan Kristus pada jemaat, tapi hubungan suami istri dalam keluarga, suami istri anak-anak. Tapi hubungan kita juga dalam sosial masyarakat yang berikutnya. Marketplace. Saya mau sampaikan. Kalau saudara ngerti bagian yang ketiga ini, saudara akan jadi orang-orang penting di marketplace. Kalau saudara berani bayar harga, saudara berani menundukkan diri kepada otoritas yang Tuhan taruh di atas saudara. Tapi kalau saudara tidak berani, tidak mau menundukkan diri kepada otoritas di atas saudara, submit di atasnya, saudara akan problem. Seumur hidup saudara akan problem. Saya kasih bukti. Ada orang kerja satu pekerjaan. Saya punya sahabat kerja satu pekerjaan. Dia doa minta pekerjaan. Lamarannya diterima, dia masuk pekerjaan. Ini kan hasil doa. Tuhan tempatkan. Dia ngomong, wah puji Tuhan saya dapat jawaban doa. Saya dapat pekerjaan ini. Ditaruh Tuhan. Ternyata pimpinan di atasnya, dia gak cocok. Dia gak suka.
Dia nggak sadar bahwa itu diizinkan Tuhan untuk membentuk dan memproses dia. Enggak ada yang amin. Dia merasa pimpinannya salah, dia benar terus. Padahal sebetulnya sama-sama salah. Sama-sama benar. Dia tidak berani menundukkan diri. Dia ngomong, udah keluar aja. Masa kerjaan cuma ini. Dia pindah lagi. Dia buat kerja yang baru lagi. Saya yakin. Dia sebelum berani menundukkan diri kepada otoritas yang di atas dia. Kerja kemanapun. Dia akan tidak cocok sama orang, pindah lagi. Tidak cocok sama orang, pindah lagi. Tidak cocok sama orang, pindah lagi. Saya putar lagi, bergereja. Sama. Kalau saudara dalam bergereja, saudara ditetapkan Tuhan di sana. Siapa percaya bahwa kita ditetapkan Tuhan di gereja ini oleh karena Tuhan? Bukan karena Pak Samuel Kusuma. Bukan karena hamba Tuhan yang lain. Karena Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Amin. Amin. Kalau saudara yakin dengan Tuhan, proses apapun, pembentukan apapun, kita harus terima. Setuju? Tapi kenyataannya banyak orang gak cocok. Dalam pelayanan, si A, si B, gereja tertentu. Dia pindah. Percaya, pindah. Selama dia belum lulus ujian di gereja sebelumnya, dia akan mengalami ujian yang sama. Sama si pekerjaan itu. Saudara tidak pernah lulus si pekerjaan itu, ujian submission. Saudara pindah ke pekerjaan manapun, akan ujian itu datang. Saudara ngindar, ujian lagi. Gak percaya? Saya kasih contoh. Saudara ujian kelas 3 SMA. Kelas 3 SMP, kelas 6 SD. Saudara ujian. Beli balik papan. Wah berat. Gak bisa, sekolahnya gak cocok. Pindah ke Samarinda. Ngulang lagi apa enggak? Ujian kelas 6, 3 SMP, 3 SMA. Ngulang lagi? Ngulang lagi. Sama apa enggak ujiannya? Buang waktu apa enggak? Buang waktu. Buang biaya atau enggak? Buang biaya. Enggak cocok di Samarinda, pindah lagi ke Tenggarong. Harus ngulang lagi. Pindah lagi ke Surabaya. Harus ngulang lagi. Lama-lama saudara tua di bangku sekolah. Sama dengan hidup ini. Sama di pekerjaan. Sama di marketplace. Sama di pelayanan dan bekerja. Kalau saudara berkata, Tuhan, saya harus tundukkan diri. Saya harus loyal. Nggak bisa. Yang kedua, saya mau katakan dua hal di dunia ini saudara tidak bisa pilih. Siapa yang Tuhan pilih sebagai spiritual father. Bapak-bapak rohani, ibu rohani di atas saudara nggak bisa pilih. Kelahiran rohani nggak bisa milih. Yang kedua, saudara nggak bisa milih. Saudara lahir dari rahim ibu siapa, orang tua siapa. Tuhan yang menentukan. Kalau saudara problem di sana, kemana-mana engkau pergi akan problem. Tapi engkau berkata, ya saya harus selesaikan. Saya harus selesaikan. Saya harus setia. Saya harus submit. Saya harus loyal sampai kapanpun. Lihat, Tuhan berjanji. Rahasia ini besar. Maka orang yang berhikmat akan mengalami multiplikasi, akan bercahaya, akan terus mengalami seperti bintang-bintang di langit. Yang percaya itu pasti terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Haleluya. Saya mau share, saudara. Saya mengalami proses banyak hal. Di gereja Betani, di pelayan Betani di Betani saya sejak bertobat, saya melayani. Saya berangkat dari persekutuan dan saya masuk ke pelayanan. Dan Tuhan panggil saya ke gereja Betani Surabaya. Dari proses itu sampai hari ini, saya belajar satu hal. Apapun yang terjadi, saya akan submit. Saya akan menundukkan diri. Saya mau sampaikan saudara, ini penting. Tiap kali saya ke Surabaya, untuk doa pengerja bersama. Sebelum selesai, kalau Pak Alex, saya lihat bisa saya masuk, saya akan datang. Saya minta dia berkati saya. Saya minta beliau doakan saya. Saya minta beliau urapi saya. Itu saya lakukan. Setelah pertama kali saya diberi tugas khotbah. Sampai hari ini. Tidak pernah saya akan berubah. Dalam arti saya tahu beliau Tuhan taruh sebagai otoritas yang di atas saya. Meskipun Tuhan pakai saya seperti hari ini sekarang. Tuhan perluas pelayanan seperti ini. Saya gak akan pernah berkata, saya udah mampu,
Saya udah hebat, saya nggak perlu beliau. Alkitab berkata kalau saya lakukan itu, maka itu berkata itu covering rohani, berkat rohani akan hilang. Kalau mungkin dulu saudara gagal di tempat tertentu dan saudara dibawa Tuhan ke tempat ini hari ini, ada proses yang sama yang kau alami di tempat yang lama. Jangan gagal. Engkau harus lulus di tempat ini. Engkau harus menang di tempat ini. Dan engkau harus submit di tempat ini. Supaya engkau mengalami peningkatan, multiplikasi, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah. Yang percaya katakan amin. Suami istri juga begitu. Keluarga itu juga begitu. Coba gak percaya. So gak ada bekas suami. Gak ada bekas istri. Gak ada bekas anak-anak. Gak ada bekas orang tua. Alkitab berkata, keluarga itu milik kesayangan Tuhan. Tuhan komitmen yang menyatukan keluarga pertama kali itu Tuhan. Apapun yang saudara alami, mari bereskan hubunganmu dengan suami istri dan anak-anak. Saya sebagai suami, saya sebagai bapak, saya punya kesalahan, saya punya kegagalan. Tapi saya tidak akan terus-menerus berkata, saya salah, gagal, dan saya tidak mau memperbaiki dan bertobat. Saya harus bertobat, saya harus perbaiki. Dan saya lihat, saudara, tiap kali saya perbaiki dan bertobat, dan saya mau memperbaiki dan bertobat, disitulah Tuhan menyatakan multiplikasi. Disitulah Tuhan lebih percaya. Disitulah saya mengalami kemuliaan Tuhan lebih lagi. Tapi tiap kali saya menunda-nunda memperbaiki sistem yang saya harus lakukan, saya gengsi saya lebih kuat. Saya mau berdalih apapun lebih banyak. Semakin saya menunda, semakin lama mujizat Tuhan terjadi. Coba kita mau introspeksi hari ini. Kenapa ada hal-hal pergumulan tertentu yang belum terjawab mujizat Tuhan dalam saudara? Jangan-jangan halmu bergereja, submission dalam pemimpinan rohani belum clear. Yang kedua, posisi dalam keluargamu perlu diperbaiki dan bertobat. Yang ketiga, posisimu dalam marketplace, pekerjaan, pelayanan, bersosial perlu diperbaiki. We are not the best, we are do the best. Kita bukan yang terbaik, kita sedang menuju yang terbaik. Karena yang sempurna hanya Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah. Saya kasih contoh, nanti saya sebelumnya karena waktu, saya mendapat beberapa contoh di Alkitab. Nanti baca ya, baca aja di rumah, saya kasih PR saudara. 2 Raja-Raja 2. Ayat 1 sampai 18. Ini tentang Elia dan Elisa. Cerita ini orang selalu menyimpulkan, oh Elisa mau dapat 2 bagian roh. Dia mau dapat jubahnya Elia. Mujizatnya multiplikasi. Elisa nggak tahu itu. Elisa nggak peduli itu. Elisa hanya tahu Elia bapak rohaninya. Elia pemimpin rohani yang Tuhan taruh di atas Elisa. Apa yang dia lakukan? Dia taat. Dia submit. Dia tunduk. Sampai Elia diangkat Tuhan. Dia nggak tahu kalau dia dapat 2 bagian roh. Dia nggak tahu kalau dia akan mendapat jubah Elia. Dia nggak tahu. Yang dia tahu, kalau dia berani taat kepada Tuhan, harus kepada pemimpin rohaninya. Dia taat, submit. Saudara bisa baca ayat 1 sampai ayat 18. Saudara lihat. Ke Betel, ke Yeriko, ke Yordan. Orang bahas Yeriko itu apa, Yordan. Tapi saya cuma simpulkan satu kata. Elisa, the winner man of submission. Dia adalah seorang pemenang dalam penundukan diri kepada pemimpinnya. Yang setuju katakan amin. Baru setelah itu dia dapat 2 bagian roh. Baru setelah itu dia dapat. Kalau sudah lihat ayat sebelumnya, ada 50 nabi-nabi yang keluar. Udah nggak usah ikut, udah pergi aja.
Udah tinggal di sini aja. Dia berkata tidak. Tidak. Aku akan ikut dia sampai kemanapun. Aku akan bersama dia sampai kapanpun. Ini orang luar biasa. Saya berdoa semua kita punya spirit yang sama seperti itu. Di keluarga, di marketplace, di pelayanan. Kalau engkau punya spirit yang seperti itu, engkau lihat, hidupmu akan beda. Hidupmu akan mengalami 2 bagian roh. Hidupmu akan mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih. Kalau Elisa nggak taat, di Betel dia berhenti. Di Yeriko dia berhenti. Di Yordan dia berhenti. Tidak ada cerita Elisa dipakai 2 kali lipat. Tidak ada. Saya kasih contoh yang kedua. Musa, Yosua. Kalau sudah baca kitab Keluaran, tidak pernah ada ceritanya Yosua sebelumnya. Cuma cerita begini. Yosua bujang Musa membawa keledai. Yosua bujang Musa. Cuma itu. Dia ngikut Musa. Dari mana? Mesir. Berapa lama? 40 tahun di padang gurun. Dia loyal. Dia submit. Begitu sampai di Gunung Nebo. Tuhan berkata, Musa stop. Kamu gak layak masuk ke tanah perjanjian. Karena kamu, aku perintahkan berkata kepada gunung batu, engkau emosi, engkau marah, engkau pukul. Aku tidak izinkan engkau masuk. Engkau hanya boleh memandang tanah perjanjian dari jauh. Sekarang bagianmu selesai sini. Aku pilih Yosua. Sekarang 40 tahun. Itu banyak pemberontakan. Banyak orang meninggalkan Musa. Banyak yang terbunuh. Banyak sekali. Tapi Yosua berkata, saya berani memulainya. Taat, submit. Saya akan selesai sampai akhir. Saya tahu saat tiba nyebrang sungai Yordan, disitulah kepemimpinan Yosua muncul. Muncullah satu kitab Yosua. Kalau Yosua ikut memberontak, Miriam Harun. Yosua gagal di padang gurun, tidak sampai titik yang ditetapkan Tuhan. Tidak akan ada kitab Yosua. Tidak ada ceritanya Yosua. Dia kepemimpinan tahap kedua setelah Musa. Jangan pikir begini. Oh, kalau nggak ada Yosua, siapa? Tuhan akan pilih orang lain menggantikan Yosua. Kalau Yosua tidak mau taat kepada Tuhan. Jangan pikir rencana Tuhan tidak bisa terlaksana dalam kehendak di bumi ini. Kalau kita tidak mau, Tuhan bisa pilih orang lain menggantikan kita. Kalau kita dipilih Tuhan, kita berkata, yes Lord, saya Tuhan, saya mau, saya melangkah. Engkau lihat, Yosua dipakai Tuhan. Yosua masuk tanah perjanjian. Hanya 2 orang yang boleh masuk tanah perjanjian. Semua jutaan mati dan ditolak, termasuk Musa, Yosua dan Kaleb. Siapa Yosua? Sudah tahu arti nama Yosua? Lord is my savior. Tuhan penyelamatku. Arti nama Yosua. Yang kedua, I am the submission man. Aku seorang yang menundukkan diri. Tuhan ngomong begini. Kalau engkau berkata aku tunduk kepada Tuhan, tapi engkau tidak tunduk kepada pemimpin-pemimpinmu di dunia ini, baik di pekerjaan, di marketplace, di pelayanan, atau di bidang apapun. Kalau engkau tidak tunduk kepada yang kelihatan, bagaimana engkau bisa tunduk kepada yang tidak kelihatan? Sudah tahu Pak Joko bisa diberkati karena apa? Dia belajar menundukkan diri kepada otoritas yang di atasnya. Setelah beliau belajar bersama dengan saya, beliau hari ini diberkati Tuhan karena penundukan dirinya. Saya mau kasih tahu saudara, sehebat saudara, itu tidak akan ada artinya kalau engkau tidak menundukkan diri dan submit. Saya dipakai Tuhan luar biasa, tapi kalau saya tidak berani tundukkan diri kepada otoritas yang Tuhan taruh di atas saya, tidak ada artinya apa yang saya buat. Tapi saya akan percaya, di balik penundukan diri ada mujizat Tuhan yang besar. Di balik penundukan diri ada kemuliaan Tuhan yang besar. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Saya kasih contoh yang lain. Yosua, Musa, Elia, Elisa. Ada
Contoh, setelah Elisa, dia mengangkat orang pilihannya, nabi pilihan, sebetulnya Gehazi. Kalau suruh baca 2 Raja pasal 5, Gehazi gagal total. Karena Gehazi ambil bagian tuannya. Waktu Naaman disembuhkan, dia ngasih kepada Elisa. Elisa tidak mau nerima. Gehazi jual nama tuannya dan ambil itu harta. Dia waktu pulang sembunyikan harta itu dan ketemu sama Elisa. Dari mana Gehazi? Oh, dari jalan-jalan, dari begini. Padahal dia tahu, Tuhan kasih tahu, dia ambil sesuatu. Dia ambil sesuatu. Apa yang terjadi? Oke, kamu ambil dari Naaman. Kusta yang di Naaman pindah atasmu, pindah atas keluargamu. Hati-hati, saudara. Habis Gehazi. Tidak ada, baca lagi setelah 2 Raja pasal 5. Tidak ada ceritanya Gehazi. Tapi kalau dia tundukkan diri seperti Elisa. Elisa menundukkan diri 2 bagian roh. Harusnya Gehazi 3 bagian roh. Lu gak ada yang amin? Gak ada yang amin? Tapi dia gagal. Kalau saya mau tanya, apa kegagalan Gehazi terhadap Elisa? Submission, penundukan diri. Siapa yang mengalami multiplikasi? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang mau menjadi keturunan Tuhan seperti bintang di langit? Siapa yang mau mengalami bercahaya di tengah kegelapan? Diberkati luar biasa di tengah resesi ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Apa yang kita mulai lakukan? Bergereja kita harus benar. Melayani dengan benar. Keluarga dengan benar. Dan di marketplace pekerjaan kita dengan benar. Bergereja, di keluarga, di marketplace, kita harus ada satu benang merah. Hati Tuhan. Submission. Penundukan diri. Karena waktu engkau pengen menundukkan diri. Seperti Yesus. Dia taat. Merendahkan diri. Bahkan mati. Maka Tuhan meninggikan dia. Di atas segala-galanya. Kristus aja mau merendahkan diri sampai ke titik nadir. Tuhan pernah tanya sama saya. Saya mau share buat saudara. Penutup. Satu kali. Saya sebagai manusia biasa, sebagai hamba Tuhan, pernah alami. Kadang mengalami hal-hal yang di luar perkiraan kita. Saya komplain. Tuhan, saya buat baik. Kok begini yang saya alami? Kok begini saya alami? Saya tolong orang. Kok orang ini berbuat seperti ini kepada saya? Saya lakukan yang baik seperti ini. Saya komplain. Saudara tahu? Waktu saya komplain sama Tuhan, Tuhan diam aja sama saya. Tuhan, saya tolong, ini orang bukan apa-apa. Saya angkat Tuhan. Tiba-tiba dia mengkhianati seperti itu. Saya komplain sama Tuhan. Saudara tahu apa Tuhan lakukan? Tuhan diam. Tuhan cuma senyum. Tuhan ngomong begini sama saya. Apa yang hilang dari kamu? Kan harga diri Tuhan. Kan harga diri. Kan ada orang ngomong begini. Pak, uang saya hilang boleh. Barang saya hilang boleh. Tapi kalau harga diri saya diusik. Awas ya. Itu orang sombong. Saya berhadapan dengan Tuhan, Tuhan ngomong begini. Apa yang kurang dari kamu? Apa yang kau alami? Harga diri saya terusik. Terus Tuhan tanya begini. Berapa harga dirimu? Saudara tahu? Tuhan tanya, berapa harga dirimu? Saya nggak tahu. Saya tersungkur. I am nothing. Saya bukan apa-apa. Kita harus mati bersama Kristus. Kalau saudara mengalami harga diri saudara dihancurin, no problem. Tuhan tidak akan pernah membuat engkau binasa. Tuhan akan membuat engkau diangkat Tuhan. Diangkat lebih lagi. Dan dimuliakan oleh Tuhan. Karena proses itu harus terjadi untuk nyata kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Kekasih Tuhan, baru saja kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kami percaya firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dapat memberkati kehidupan saudara. Dan bagi Anda kekasih Tuhan yang membutuhkan pelayanan konseling
dapat menghubungi kami melalui line SMS ataupun line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan kami siap melayani Anda dengan penuh kasih dan sukacita. Sampai bertemu kembali dalam program The Miracle selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.